Min Hyuk tampak lelah, ia menghela nafas berat. Seharusnya ini sudah cukup kan? Sembari beratraksi dengan pisaunya Min Hyuk mengatakan, tahu memang enak dimakan saat baru selesai dibuat, tapi aku harus memasak tahu ini dulu baru memakannya. Yah, baiklah, aku akan membuat makanan sederhana saja. Dengan sedikit tambahan daging dan telur. Lalu, kita tunggu sebentar dan selesai. Wah, tahu ini kelihatan halus sekali. Jalmeoho sumida. Sup pedas dipadukan dengan tekstur tahu yang lembut seperti telur kukus. Dilengkapi dengan topping kerang kenyal, sayuran yang memenuhi kuah kaldu, dan bahkan telur setengah matang. Sempurna. Di setiap meja, makanan di Korea memang harus ada sup dan rebusan. Dan aku tidak bisa meninggalkan hidangan tahu ini. Hidangan itu adalah kimchi tahu. Kimchi goreng yang memiliki pedas manis, sangat cocok dipadukan dengan tahu yang gurih. Tekstur renyah dan lembut menyatu dengan sangat baik. Aku tidak bisa menahan diri untuk memakan ini semua. Tahu oh tahu, kenapa kau begitu sehat dan enak? Bahkan daging sapi dari peternakan terbaik menangis melihat kelembutanmu. Kau sangat enak. Aduh, aku puas sekali. Dan aku sudah memakan semua tahu yang aku buat. Sedikit disayangkan, darah vampir itu masih belum aku gunakan. Jadi aku harus membuat lebih banyak tahu lagi dan memakannya. Min Hyuk mulai membuat tahu, ia menggiling kedelai dengan gilingan batu yang baru dia dapatkan dengan semangat. Tiba-tiba batu giling tersebut bercahaya, melihat itu Min Hyuk kebingungan. Tiba-tiba batu tersebut berubah bentuk sehingga membuat Min Hyuk panik, aku belum pernah melihat ini. Ting, gorak millstone telah berevolusi dan berubah bentuk menjadi gorak lighting millstone. Ting, efek set item dari gorak lighting millstone dan gorak aging jar telah aktif. Ting, efek dari set item akan merubah rank artifak dari unik artifak menjadi disaster artifak. Ting, Anda mendapatkan skill baru. Dengan duduk terbengong Min Hyuk bertanya-tanya, skill baru apa? Ting, skill, lightning, class, artifak skill, efek, jika Anda memiliki gorak lightning millstone, di saat musuh menyerang Anda, akan ada kemungkinan sebesar 5% akan memicu serangan petir dengan kekuatan 2-4 kali lipat dari damage serangan Anda. Ting, skill, lightning hell, class, artifak skill, cooldown, 480 jam. Efek, di saat Anda memutar pegangan millstone, sambaran petir kuat dengan tambahan 120% damage serangan akan menyerang tanpa pandang bulu dalam radius 20 meter selama 1 menit. Mengetahui dari efek skillnya Min Hyuk ternganga. Bukankah itu terlalu hebat, aku tidak akan kelaparan kemanapun aku pergi. Ting, segel artifak telah terbuka dan cobaan terakhir telah selesai. Ting, serangan pada Ruktotum telah selesai. Tanpa Min Hyuk sadari, ternyata putaran terakhir ketika menggiling kedelai tersebut telah membuka segel dari artifak tersebut. Sehingga di luar makam terjadi gempa, semua orang berlarian bersiap untuk menyerang Min Hyuk. Mereka akan mencoba merebut paksa, artifak yang Min Hyuk dapatkan. Rak bersembunyi di balik pohon mengatakan, makam itu sudah diselesaikan, tapi, kenapa dia tidak langsung keluar? Atau mungkin, jika makam itu sudah diselesaikan, apa akan ada jalan keluar di sisi lain? Tiba-tiba Kaistra menaiki anjingnya melesat pergi, membuat Rak sangat terkejut memanggilnya, "Hei, Kaistra, kau mau pergi kemana?" Kaistra dengan cepat terus melesat, ia berpikir, aku harus memberikan apa pada Frying Pan Killer itu. Uang, artifak, apa dia benar-benar menginginkan itu? Dia sendiri sudah cukup kuat. Kumohon untuk kali ini. Kaistra terus berlari menyusuri gua, melalui jalan lain ke makam, langkahnya terhenti ia melihat Min Hyuk berdiri memegang sebuah peta. Kaistra melihat Min Hyuk menatapnya, ia mengatakan dalam hati, kembali, tidak, jika aku melewatkan dia di sini. Kaistra memberanikan diri untuk berkata, ada seorang anak sedang kelaparan. Dia orang Afrika sama sepertiku, saat ini anak itu tidak bisa melupakan satu makanan, dia sangat mengepalkan tangannya. Kaistra membatin, sial, aku tidak pantas mengatakan ini ke dia. Tidak, kenapa aku ragu, kesempatan seperti ini tidak akan ada lagi. Min Hyuk menatap Kaistra dan mengatakan, dia ingin makan apa? Haruskah aku membuatkan makanan itu untuk dia? Kaistra dengan terkejut menjawab, bisakah kau membuatkan makanan untuk dia? Aku akan melakukan apapun semua keinginanmu. Min Hyuk menjawab, aku hanya ingin,
Tidak ada lagi orang kelaparan lagi di dunia ini. Mendengar itu Kaistra terkejut dan membeku. Ia mengingat kehidupannya di dunia nyata. Ia berbicara pada seseorang di bawah pohon. Aku dengar, Anda tidak membiarkan bantuan hanya untuk desa kami, tapi juga untuk panti asuhan dan panti jompo di negara lain. Kenapa Anda melakukan itu? Anda tidak akan mendapatkan untung besar karena melakukan hal itu kan? Laki-laki parubaya itu menjawab, kenapa? Aku hanya ingin, tidak ada orang kelaparan lagi di dunia ini. Kaistra menatap Min Hyuk dan bertanya, siapa kau? Min Hyuk dengan malu memegang kepala belakangnya mengatakan, aku orang yang suka makan enak. Tiba-tiba dari sisi gua seseorang berteriak, Freeing Pangkiller di mana kau sialan, cepat keluar. Min Hyuk berpikir, apa mereka komplotan Bakel dan Jabin? Kaistra mengulurkan tangannya, ia menghadang Min Hyuk dan berkata, jika kita bertarung di sini, sudah pasti kita akan kalah. Silakan ikuti aku. Kaistra mengsumon anjingnya yang sebesar sapi. Kaistra berkata, naiklah, kita harus cepat pergi dari sini. Melihat Kaistra menaiki anjing Min Hyuk masih loading. Aku bisa melawan mereka semua. Tiba-tiba anjing itu menggigit baju Min Hyuk dan menariknya ke atas punggungnya. Beberapa saat kemudian, mereka sudah keluar dari dalam makam dan berlari menyusuri hutan. Kaistra mengatakan, hanya ingin tidak ada orang kelaparan lagi di dunia ini. Kalimat itu sangat keren. Min Hyuk hanya membalasnya dengan tersenyum. Mereka terus melesat melewati hutan dengan menunggangi anjing besar. Beberapa saat kemudian, Kaistra membuka pintu mengatakan, aku kembali, Rich, apa kau baik-baik saja? Seorang anak berambut keriting menyambut mereka berkata, iya, anak tersebut adalah Riche. Aku tidak merasa sakit bila masuk ke dalam game ini, tapi kenapa kau memintaku masuk? Kaistra menjawab, yaitu, di sini ada seseorang yang bisa memasak makanan enak. Dialah orangnya. Dengan tersenyum dan melambaikan tangan Min Hyuk menyapanya. Rich ternganga, wah, sebelumnya Kaistra memberitahuku kalau kita bisa mencicipi rasa makanan di dalam game ini. Yah, halo, Ting, resep bubur ayam untuk Riche. Bahan yang dibutuhkan, Moonlight Chicken, Borta Carrot, Crony Onion. Rank makanan, unik sampai legendary. Efek, memunculkan kenangan lama plus 15% vitality. Ada beberapa bahan yang tidak aku miliki, jadi aku harus menggantinya. Yang aku butuhkan hanyalah efek kenangan lama. Silakan duduk dan tunggu, aku akan kembali setelah memasak. Min Hyuk mulai membuat bubur dan mengukus bahan-bahan bersama ayam. Setelah mengeluarkan ayam yang sudah direbus, suwir dagingnya menjadi irisan tipis. Lalu tambahkan beras ketan, bawang cincang, wortel dan daun bawang ke dalam kaldu ayam, lalu rebus agar tidak lengket. Riche mencium aroma masakan Min Hyuk mengatakan, wah, wanginya, enak sekali. Kurasa bubur itu akan enak. Mendengar itu Min Hyuk menoleh, benarkah, tapi bisakah kau menunggu sedikit lebih lama? Hidangan rare dengan buff di dalamnya. Ting, bubur ayam untuk Riche, memunculkan kenangan lama plus 8% vitality. Kaistra bilang hidup dia dalam bahaya, jadi aku bisa langsung memberikan ini kepada dia, tapi khusus untuk anak itu, aku tidak bisa memberikan hidangan sederhana dengan buff kenangan. Aku ingin memberikan hidangan senyata mungkin. Aku ingin dia memakan hidangan yang aku buat, dan tersenyum bahagia. Ya sepertinya ini sudah cukup. Maaf, membuat kalian menunggu begitu lama. Min Hyuk menghidangkan bubur ayam spesial tapi tanpa sate usus dan telur. Aroma makanan mulai semerbak menuju hidung Riche. Wah, ini luar biasa. Urasa aku mencium bau hangat dari bubur ayam yang pernah aku makan. Benarkah? Cobalah cicipi, ujar Min Hyuk. Riche mulai menyendok dan meniup bubur dan, rasa ketan yang dimasak sempurna membuat bubur, kehangatan dan rasa gurih bubur ini langsung menyebar ke seluruh tubuh. Ini benar-benar sama seperti bubur itu. Rasa bubur ini sama seperti bubur yang pernah aku makan. Mendengar itu Min Hyuk sangat senang dan berterima kasih. Ting, Secret Quest, Your Enlightenment, Reward, pencapaian dari Job Quest Satisfaction of the Human Being setelah mencapai 100%, Anda dapatkah hidangan kedua dari God Cuisine, Restaurant Full Course. Kurasa sebelumnya 50% tapi barusan sudah naik secara signifikan, dan aku mendapatkan hidangan restoran Full Course. Min Hyuk dengan terkejut mendapat pesan dari Dewa Makan. Pesan dari Dewa Makan,
aku bisa memprediksi kalau keturunanku akan sibuk makan sendiri. Tapi karena dia adalah keturunanku, aku yakin kalau suatu hari dia akan memasak untuk orang lain dengan tulus, sama seperti sekarang. Oh, jadi begitu, awalnya dia ingin aku memenuhi keinginan manusia, kemudian dia memberikan Fulker sebagai hadiah kepadaku. Jalmeoho Sumida, apa kalian ingin makan bersamaku? Ini semua berkat kalian. Riche menjawab, aku ingin menghabiskan bubur ayam ini, dan aku ingin merasakan perasaan hangat ini lagi. Oke, kalau begitu, kau bisa memberitahuku bila kau ingin nambah. Lalu haruskah aku memulai dari steak ini dulu? Min Hyuk mulai menusuk dan mengiris steak di hadapannya. Perlahan ia melahap steak, dan, nyam. Bagian steak ini terlihat keras, tetapi daging bagian dalam yang berwarna merah cerah ini sangat lembut. Steak medium rare memang yang terbaik. Aduh, tanganku tidak bisa berhenti bergerak, carbonara ini sangat menggoda. Gulung carbonara dengan cantik, lalu letakkan sepotong steak di atasnya. Spaghetti tomat memang enak sekali, ditambah rasa susu yang ringan dan gurih ini cocok dipadukan dengan hidangan lainnya. Dan carbonara ini tidak berminyak dan tebal, ini benar-benar sangat lezat. Oh iya, apa kalian benar-benar tidak mau? Agak aneh kalau aku makan sendirian. Yah, jika mereka mau, aku akan membuatkannya untuk mereka nanti, lalu sekarang. Haruskah aku mencoba pilaf babi? Baiklah, tusuk kuning telur ini, setelah meletus, campur dan ratakan dengan mayones, lalu makan. Aku bisa merasakan rasa fantastis dari potongan daging, berbagai macam sayuran, dan saus. Ini merupakan hidangan restoran full course yang sempurna, dengan kualitas yang setara dengan jokbal yang pernah aku makan. Tapi sayang sekali sudah habis, God Cuisine tidak pernah mengecewakanku. Riche mengatakan, aku sudah kenyang. Min Hyuk melihatnya bertanya, kau sudah kenyang? Aku masih bisa membuatkan bubur lagi untukmu loh. Dengan tersenyum Riche mengatakan, ya, untuk saat ini aku sudah sangat senang dan sudah cukup kenyang. Benarkah? Aku senang mendengarnya. Ting, Anda telah mendapatkan hidangan kedua God Cuisine, restoran full course. Ting, jumlah buff Anda meningkat 100%, memperoleh skill Alurer Cooking, memperoleh fame. Wah, aku mendapatkan skill lain, tapi, Alurer Cooking. Ting, aktif skill, Alurer Cooking. Penalty skill, semua statistik -2. Efek, Anda dapat membuat resep yang ingin dimakan orang lain, terdapat kemungkinan untuk menjinakkan orang-orang tersebut setelah memakan makanan buatan Anda, kemungkinan penjinakan bisa naik dan turun bergantung pada berbagai macam situasi. Orang yang memiliki level di atas 100 tidak bisa dijinakkan, jumlah penggunaan 3/3. Jika aku asal-asalan menggunakan skill ini, mungkin aku akan mendapatkan banyak pengikut, jadi aku akan berhati-hati dalam menggunakan skill ini. Tapi, Kaistra, bisakah kau memberikan akses kepada anak-anak desa lainnya? Kaistra menatap Min Hyuk menjawab, aku bisa, tapi kenapa? Kalau begitu tolong bantu aku, kebetulan hari ini aku ingin memasak banyak makanan. Jika ada orang yang senang dengan makananku, aku ingin memasak lagi dan lagi. Sementara itu, di sebuah tempat bekas peperangan, The Battlefield of Hell, Baham. Seorang bertudung berdiri dengan gagah. Pasukan monster hewan menatapnya tajam dan mengepungnya dari berbagai sisi. Tiba-tiba ia mengeluarkan sebuah kipas tangan dan membukanya. Serat, ia mengibaskan kipas tersebut. Sehingga angin berhembus sangat besar dan menyapu monster di sekitarnya. Dengan kibasan itu, tidak ada monster yang dapat menghindar. Setelah usai ia menutup kembali kipasnya. Tampak tudung tersebut lepas dari kepalanya, tampak rambut blonde dengan wajah tampan seperti idaman para waria, laki-laki itu adalah Ken Rauhel. Tiba-tiba klon mengirim pesan. Ting, Ken Rauhel, ini aku klon. Saat ini disaster artifak diambil oleh seseorang user yang disebut Freeing Pan Killer. Jadi aku mencoba mengejar dia menggunakan anggota guild, tapi tiba-tiba dia menghilang tanpa jejak, aku sangat menyesal. Berani sekali orang lain mengambil disaster artifak milikku. Maka hanya ada satu cara. Scenes berpindah. Terlihat Kaistra bertemu dengan Min Hyuk. Min Hyuk, terima kasih untuk yang kemarin. Berkatmu, sekarang Riche sudah aktif bermain bersama anak-anak desa dan terlihat tidak kesakitan lagi. Min Hyuk dengan malu memegang kepalanya mengatakan, Cinca, tidak kusangka aku bisa membantu, aku turut senang.
Oh, jadi rasanya seperti ini ya. Tiba-tiba Kaistra bersimpuh dan berlutut di hadapan Min Hyuk. Sontak Min Hyuk sangat terkejut mengatakan, Kaistra, kenapa kau tiba-tiba berlutut, bangunlah. Kau mungkin tidak tahu, tapi aku sangat berhutang budi pada ayahmu. Apa, pada ayahku? Iya, dia adalah penyelamat hidupku. Min Hyuk dengan berkeringat berkata dalam hatinya, situasi ini kenapa terasa familiar. Dan Min Hyuk Nim sendiri, sudah menyelamatkan Riche. Jadi aku memutuskan, aku akan mengabdikan seluruh hidupku untuk keluargamu. Ting, user Kaistra mengusulkan subordinasi kepada user Min Hyuk. Dengan tersenyum masam Min Hyuk berkata dalam hatinya, sudah kuduga, jatah makan makananku berkurang. Tapi dia masih dalam tahap memintaku melakukan itu, namun, kurasa aku bisa menjadikan Kaistra sebagai pengikut terakhir. Lalu, bolehkah aku tahu apa jobmu? Aku adalah Envoy of Incarnation, bisa dibilang aku sangat ahli soal hewan peliharaan. Dan ini temanku namanya Penrus. Dan meski tidak banyak orang mengetahuinya, dia menduduki peringkat ke-9 di dunia. Min Hyuk membatin, tapi itu tidak ada hubungannya dengan memasak. Min Hyuk memegang pundak Kaistra mengatakan, Kaistra, apakah kau bisa mencuci piring? Mendengar itu Kaistra dan Fenry sontak membatu. Tiba-tiba Min Hyuk mendapat pesan dari Jenny. Ting, aku sudah mengumpulkan dan menyiapkan semua bahan yang kau katakan untuk ayahmu. Mereka menyiapkannya tepat waktu, seperti yang diharapkan dari Jenny, lalu. Kaistra, apa kau ingin menemui ayahku? Mendengar itu wajah Kaistra menjadi berbinar dan menjawab. Tentu, Sins berpindah di dunia nyata, tampak gedung pencakar langit dengan lampu bersinar di malam hari. Sosok seorang laki-laki paruh baya sedang berdiri menikmati pemandangan kota. Tiba-tiba seseorang membuka pintu mengatakan, Pak, ini aku, Sekretaris Park. Pak, kenapa Anda terlihat senang sekali? Apa karena Tuan Muda menyiapkan pesta ulang tahun untuk Anda? Hahaha, benar. Apa kau tahu sudah berapa lama kami tidak makan bersama? Yah, meskipun kali ini kami hanya akan makan di dalam game. Ngomong-ngomong, apakah kau sudah mendapatkan informasi itu? Sudah Pak, ada sebuah dataran dengan ratusan gunung es di dekat Tanah Kalame. Dan jika Anda menggali satu-satunya gunung es putih di sana Anda akan mendapatkan es susu yang sangat lezat. Jika Anda menggiling halus es tersebut akan menjadi camilan sempurna untuk Anda dan anak Anda, kepala bagian menyarankan hal ini. Oh, benarkah? Terima kasih telah memberiku saran itu, kenapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk saling menambahkan teman? Dengan senang Sekretaris Park mengatakan, boleh-boleh, apa nickname Anda? Nicknameku, Black Dragon. Di internet banyak sekali anak muda merekomendasikan nama itu, kebetulan aku merasa nama yang mereka rekomendasikan sangat bermartabat. Lalu bagaimana dengan nicknamemu? Nickname saya adalah, King God. Saya juga mendapat rekomendasi nama yang keren, tapi kalau dibandingkan dengan Anda, nama saya masih kalah keren. Jadi namamu King God, namamu terdengar sangat kekinian dan keren. Tapi kenapa kita tidak menemui Min Hyuk bersama-sama? Min Hyuk pasti akan senang bisa bertemu setelah sekian lama. Mari kita ke ruangan kapsul. Terima kasih telah memberi saya kehormatan seperti itu, saya benar-benar sangat senang. Tidak lama kemudian para orang tua tersebut memasuki ruang kapsul dan memasuki dunia game. Terlihat dua orang sedang menunggangi naga hitam, terbang menembus malam. Sekretaris Park berkata, Anda tidak hanya hebat dalam mengatur perusahaan, bahkan Anda memiliki naga hitam yang sangat keren di sini. Seperti yang saya harapkan, Anda selalu bersinar dimanapun Anda berada. Dengan pujian tersebut ayah Min Hyuk menjawab, hahaha, terima kasih telah memujiku. Tapi sampai aku berada di tahap ini, tentu ada pasang surut. Aku tidak tahu kenapa, tetapi user lain selalu menertawaiku. Namun demi Min Hyuk, aku harus tetap bertahan memainkan game ini, dan suatu hari. Ting, Anda telah menyelesaikan Hidden Quest. Sistem tiba-tiba mengatakan kalau aku telah menyelesaikan Hidden Quest. Sebagai hadiah Anda mendapatkan Black Dragon. Di sanalah aku bertemu Britney, nagaku ini. Sejak saat itu aku selalu bersama Britney, dan aku merasa sangat nyaman karena aku bisa menghindari pertarungan yang tak perlu. Anda benar-benar keren Pak, meskipun nama quest tersebut sangat buruk dan susah disebut. Beberapa saat kemudian, mereka telah sampai di sebuah bangunan mewah. Mereka memarkirkan naganya dan menarik summonnya.
Ayah Min Hyuk menatap bangunan itu membatin, apa ini tempat tinggal Min Hyuk selama di dalam game? Sedikit ragu, Ayah Min Hyuk berjalan maju dan membuka pintu. Saat pintu terbuka tiba-tiba suara trompet dan letusan flare menyambut Ayah Min Hyuk. Min Hyuk dan teman-temannya menyambut kedatangan Ayah Min Hyuk. Min Hyuk dengan kue ulang tahun di tangannya mengatakan, "Selamat ulang tahun Ayah. Selain kue, aku menyiapkan banyak hal bersama teman-temanku, jadi makanlah sebanyak yang Ayah mau." Dengan tatapan kagum Ayah Min Hyuk mengucapkan terima kasih. Sementara itu di atas meja tersaji beberapa hidangan mewah, mulai dari seafood, mie, sampai daging-dagingan memenuhi meja. Mereka duduk bersama dan bercanda bersama. 3 sekawan, Jenny, Loke dan Han berdiri memperkenalkan diri. Dan Kaistra dengan berlinang air mata dipeluk oleh Ayah Min Hyuk. Ayah Min Hyuk tersenyum bahagia dengan sambutan dari Min Hyuk. "Ayah, tiup lilinnya dan buatlah permohonan." "Ya baiklah." Ayah Min Hyuk memejamkan matanya dan meniup lilin ulang tahun. "Semoga Min Hyuk, anak kesayanganku sembuh dari penyakit. Aku harap aku bisa makan bersama dia lagi. Untuk itu, aku akan melakukan yang terbaik. Aku sangat berharap itu akan menjadi kenyataan." Harapan Ayah Min Hyuk mengakhiri pesta mereka, kemudian Ayah Min Hyuk berpamitan untuk pergi dan menaiki naganya kembali. "Mari kita pergi Britney, ke Tanah Kalame." Nah di sini Mimin sudah sedikit janggal. Janggalnya di mana? Sekretaris Park kenapa tidak muncul di pesta dan tidak ikut pulang, padahal dia turun sama-sama loh. Kembali ke cerita, Black Dragon terbang di antara gunung es yang menjulang tinggi. "Ting, Anda memasuki Tanah Kalame. Dingin sekali, aku harus memakai item tambahan." "Ting, Anda telah mengenakan Elemental Blacksmith Coat." Tiba-tiba sosok es mengatakan. "Bodoh sekali mendekati tempat ini. Ting, Ice Witch telah muncul. Aku akan memberitahumu seperti apa rasa dingin sesungguhnya." Ayah Min Hyuk mengatakan, "Ice Witch, dia terlihat sangat berbahaya. Tapi tidak ada yang bisa membuatku takut, jika aku bersamamu Britney. Mari kita menggila Britney." Ayah Min Hyuk dengan naganya melesat maju menuju Ice Witch. Sementara itu, es tajam melesat ke arah mereka. "Ting, Britney roar, kekuatan besar Britney akan melindungimu." Ayah Min Hyuk dengan pedangnya menebas dan menangkis semua serangan yang mengarah padanya. Tiba-tiba Ice Witch menjentikkan jarinya. Es tajam semakin banyak menjulang dari bawah dan panah es semakin banyak menuju Ayah Min Hyuk. Ayah Min Hyuk berteriak awas, es tajam menyerupai tombak menyerang mereka dari bawah. Serangan panah es menyerang dari berbagai arah membuat si naga sedikit kepayahan. Dengan semburan apinya ia melelehkan serangan es tersebut. Tiba-tiba, Ice Witch mengeluarkan skill lainnya, sehingga panah-panah es semakin banyak menuju Ayah Min Hyuk. Ayah Min Hyuk dengan fokus menangkis semua panah es yang menuju ke arahnya. Tiba-tiba Ice Witch menyeringai, "Kau pikir hanya itu saja?" Ayah Min Hyuk menoleh dan, krak, Britney menghalangi serangan tersebut dengan sayapnya. Tetapi ada satu serangan yang mengenai tangan sang ayah. "Ting, seluruh tubuh Anda mulai membeku." "Ah, sial kenapa harus sekarang?" "Ting, HP Anda turun dengan cepat." Memegang pedangnya Ayah Min Hyuk bertekad akan memberikan hadiah es serut kepada Min Hyuk. "Aku harus mendapatkan bahan-bahan untuk Min Hyuk, aku harus mengalahkannya." Dengan tangan yang sudah mulai membeku ia melesat bersama naganya. Cerita berpindah. Terlihat Jenny sedang menatap sebuah kertas, ia bergumam jika guildnya membutuhkan seorang summoner dengan skill yang bagus. Untuk mengembangkan wilayah yang didapatkan Min Hyuk, kami harus mempersiapkan untuk pertempuran antara guild. Hah, apa Min Hyuk memiliki rencana untuk mengembangkan wilayah ini? Haruskah aku memberitahu soal administrasi kepadanya? Ting, pesan baru di guild chat. Ting, pesan dari Min Hyuk. Aku sudah tiba di Valhalla, aku akan pulang dan lockout sebentar. Oh, rupanya dia sudah tiba. Beberapa saat kemudian, di Valhalla, 3 sekawan datang mencari Min Hyuk. Mereka tidak menemukan Min Hyuk, justru mereka melihat seorang anak berambut keriting sedang mencuci piring. Jenny bertanya-tanya siapa anak ini. Merasa ada yang datang, anak tersebut menoleh dan terkejut. Selamat datang, maafkan aku, karena tidak sadar ada kalian di sini. 3 sekawan pun tidak mempermasalahkannya. Kaistra berdiri dan mengelap tangannya mengatakan, Min Hyuk Nim memintaku untuk langsung membawa kalian ke dalam. Jenny masih penuh tanya membatin, siapa anak ini?
Inilah yang Mimin bingung, padahal kan kemarin mereka ketemu di pesta ultahnya ayah Min Hyuk tapi sekarang kok tanya ya. Jenny berjalan mendekati Kaisra bertanya, maaf aku mau tanya, siapa kau? Kaisra menoleh, oh benar, aku kesini bersama Min Hyuk Nim, aku bertugas mencuci piring dan akan selalu mengikuti Min Hyuk Nim. Mendengar itu Jenny terkejut dan berpikir, apa, pencuci piring? Kalian bisa menunggu di sini, dan aku akan pergi untuk menyelesaikan pekerjaanku. Kaisra pergi meninggalkan mereka semua, sementara itu 3 sekawan mengikuti Kaisra dan mengintip sembari ingin mengetahui siapa sebenarnya bocil tersebut. Kaisra kembali mencuci piring, karena ia harus menyelesaikannya dengan cepat, agar Min Hyuk tidak kecewa. Tiba-tiba sabun muncrat mengenai mata Kaisra, sehingga ia mengucek matanya. Tetapi dari sisi belakang 3 sekawan mengira jika bocil tersebut sedang menangis. Masih dalam keterkejutannya mereka, tiba-tiba Min Hyuk bertanya, kenapa kalian semua di sini? Kalian kan ku minta langsung ke dalam. Jenny menoleh dan menatap Min Hyuk dengan sorot mata jengkel, sehingga membuat Min Hyuk bertanya-tanya. Tiba-tiba 3 sekawan berteriak marah pada Min Hyuk, kau sudah gila, kau jahat sekali. Dengan panik Min Hyuk penuh dengan tanya tidak tahu apa yang mereka maksud. Cerita berpindah ke pertempuran Black Dragon. Tampak Black Dragon terduduk kelelahan. Sembari menghela nafasnya, terduduk pasrah di antara dinginnya gunung es, Black Dragon menatap notifikasi di hadapannya. Ting, Legendary Quest, Han the Ice Witch. Ting, Anda telah berhasil mengalahkan Ice Witch. Dengan tatapan sayunya ayah Min Hyuk mengatakan. Berhasil. Ting, sebagai hadiah, Anda mendapatkan Legendary Ice Dragon. Ting, Anda mendapatkan Special Ice Fragment. Ting, Anda langsung diteleport ke pin masuk Dungeon. Sembari tersenyum puas, ayah Min Hyuk diteleport ke pintu masuk Dungeon. Beberapa saat kemudian ayah Min Hyuk bersama naganya berada di luar Dungeon. Belum sempat bernafas lega tiba-tiba ada yang bertanya pada ayah Min Hyuk, "Hei, Pak Black Dragon. Apa kau benar-benar menyelesaikan Dungeon ini?" "Hah? Siapa kalian?" Sekelompok player dari Guild Bahran menyeringai mendekati ayah Min Hyuk. "Kau tidak perlu tahu siapa kami, yang terpenting, berikan item yang kau dapatkan." Salah seorang player berambut coklat bertanya, "Master, apa kita benar-benar akan melakukan PK padanya?" "Tentu saja, kita telah kehilangan salah satu artifak incaran kita karena kita terlalu ceroboh dalam menghadapi Freeing Pan Killer. Hanya ada satu cara mendapatkan kepercayaan Blackstone kembali yaitu dengan mendapatkan artifak yang setara dengan disaster artifak. Dan jika kita menyelesaikan Tanah Kalame, kita akan mendapatkan artifak yang dijatuhkan Ice Witch. Tentu kita tidak boleh melupakan item lain dari patua ini." Dengan keserakahannya mereka semua menyerang Black Dragon. Cerita berpindah di Valhalla. Jenny dengan keterkejutannya mengatakan, "Jadi, dia bilang dia akan mengikutimu terus, karena dia sudah mendapat bantuan dari ayahmu." "Ya benar, lagi pula buat apa aku membawa orang lain berkeliling bersamaku, itu sama seperti mengurangi jatah makanku." Mendengar itu Han tertawa malu, "Hahaha, jadi begitu, jebule cuman salah faham tok." Min Hyuk menatap mereka berkata, "Tapi, aku tidak tahu bantuan seperti apa yang ayahku berikan padanya. Mungkin ayahmu memberikan kapsul Athenae ini dan itu. Dan kebetulan ayahku bilang kalau hari ini dia ada di rumah, jadi aku ingin lockout dan bertanya padanya." Jenny sembari tertawa menimpali, "Bukankah ayahmu akan merahasiakan itu darimu?" Min Hyuk berdiri dan berpamitan, "Kalau begitu aku akan sedikit memaksa, ya sudah aku akan lockout sebentar." 3 sekawan menjawab dengan afirmatif dan jika ia sudah login segera hubungi mereka. Di dunia nyata, Min Hyuk sedang berjalan mencari ayahnya. Ia berpikir jika mungkin ayahnya saat ini ada di kantornya. Min Hyuk bersiap mengetuk pintu, ia berpikir apakah ayahnya sudah makan. Saat tangannya akan mengetuk pintu tiba-tiba ia mendengar jika ayahnya membahas Guild Bahran, yang melakukan PK padanya. Dan kemungkinan guild tersebut mengincar artifak yang baru ia dapatkan. Menyatukan tangannya ayah Min Hyuk mengatakan, "Yah, tapi itu tidak masalah, karena aku sudah mengamankan bahan-bahan untuk Min Hyuk. Dan semua barang yang aku dapatkan tidak akan terjatuh meskipun aku dipaksa lockout." Dari balik pintu Min Hyuk mendengar itu sangat geram. Ia mengepalkan tangannya membatin, "Apa, ayahku mencoba mendapatkan bahan makanan untukku.
Min Hyuk berbalik dengan geram kembali ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, Min Hyuk mengirimkan whisper ke Jenny. Jenny menerima pesan tersebut sangat terkejut, Min Hyuk sudah kembali. Dalam sambungan whisper, Min Hyuk mengatakan, Jenny, kurasa aku ingin menghabisi Guild Bahran. Sontak Jenny membeku tak percaya dan penuh tanya. Sementara itu si rambut klimis sedang melakukan whisper dengan seseorang, untuk mendapatkan artifak, serta untuk memperkuat benua Asgan di server Korea. Ambil disaster artifak dari Freeing Painkiller dengan cara apapun, untuk membantumu. Kami akan memerintahkan para envoy dan beberapa pasukan dari benua Asgard. Kenrauhel benar-benar luar biasa. Jika para envoy yang bisa memanggil pasukan ikut bersama kami, guild legendari pasti akan kesulitan melawan kami. Tiba-tiba si rambut klimis mendapat panggilan whisper, sungguh tepat waktu. Laki-laki dengan tudung berkata, halo klon Nim. Yah, halo, Curen. Bagaimana situasi guild legendari? Di dalam guild legendari ada seorang pelayan kakek-kakek, dan kurasa dia bukanlah ancaman dan bukan masalah besar. Lalu, jumlah penjaga di wilayah mereka sangat sedikit, hanya ada manusia yang sedang mencuci piring, kurasa ini adalah waktu yang tepat. Benarkah? Kalau begitu, mari kita mulai. Cerita berpindah, terlihat Crow dan bocil topi jerami sedang berjalan bersama. Crow bertanya, apa kau benar-benar akan ikut berburu bounty bersamaku? Aku akan senang bila kau ikut, karena perburuan kita pasti akan cepat selesai. Tentu, aku harus menabung untuk dana pernikahan. Itu jika nanti aku ingin menikahi tipe wanita idealku, mulai dari sekarang aku harus mempersiapkannya selangkah demi selangkah. Hal itu harus kulakukan agar aku bisa membesarkan anak-anakku dengan baik dan tidak membuat mereka menderita di hari tua. Mendengar ceramah singkat dari bocil sontak Crow jadi melongo, kau masih umur 13 tahun, tapi kau sudah berpikir sejauh itu. Yah, itu bagus. Setidaknya kamu tidak seperti DJ yang sedang viral baru-baru ini. Pesanku, kita harus menghindari anggota guild lain saat berburu bounty, atau kita akan memicu perang. Target kali ini, yang tidak memiliki guild dan memiliki bounty besar. Jadi kau bisa menabung untuk pernikahanmu. Tiba-tiba tatapan Crow menajam, saat ia melihat orang yang tidak dikenal berjalan menggunakan tudung. Tanpa basa-basi, Crow mendekati laki-laki bertudung tersebut. Dengan salam khasnya Crow menjentikkan jarinya dan memperkenalkan diri. Atas nama cinta, dan keadilan. Aku tidak akan melepaskanmu, Curen. Dengan berpose menembak lagi bocil topi jerami langsung menyerangnya dengan api. Sembari menyerang berkata, jika begini, untuk apa kita berpose? Menggantung Curen, dengan panik Curen berkata, apa yang kalian lakukan, kesalahan apa yang sudah ku perbuat? Crow mendekatinya menjawab, kau tidak tahu kesalahanmu, kau telah menjarah beberapa bangsawan dan membantai NPC. Kecerdasan buatan seperti mereka masih memiliki hak asasi lo. Curen dengan menggertakkan giginya berkata, omong kosong macam apa itu, ini kan bukan kasus impor gula. Belum sempat menyelesaikan kata-katanya tiba-tiba. Ting, anggota party Anda telah memaksa user lawan untuk lockout. Ting, quest bounty hunter telah selesai. Mengetahui tiba-tiba mangsanya mati sontak membuat Crow bingung dan panik. Kenapa tiba-tiba mati? Apa kau menggunakan skill dengan damage tinggi? Tidak kok, skill ini hanya menggunakan 2% damage secara terus-menerus, tapi... Lihat ini, bukankah kita telah melakukan kesalahan besar, kita telah membunuh seorang anggota Guild Bahran. Ting, peringatan, Anda telah memaksa Curen untuk lockout. Anda telah menjadi chaotic user. Membunuh salah satu anggota Guild Bahran dapat menyebabkan perseteruan dengan Guild. Mengetahui itu Crow sangat panik menganga. Apa itu berarti, Curen yang sebelumnya tidak memiliki Guild, memasuki Guild tersebut secara sementara, dan menghilangkan seluruh poin chaotic dengan memberikan sejumlah besar uang ke katedral. Bukankah situasi ini? Kita harus cepat-cepat memberitahukan berita ini kepada Guild Master. Sementara itu, Jenny sedang terduduk menatap notifikasi dengan bimbang. Min Hyuk ingin meninggalkan Guild untuk sementara, karena dia ingin membalaskan dendam. Ting, user Min Hyuk meminta meninggalkan Guild legendari, apakah Anda setuju? Ayah Min Hyuk telah di-PK oleh Guild Bahran, dia bisa memicu perang antar guild. Apa aku bisa membantu sesuatu? Ting, Crow mengirimkan pesan. Kenapa Crow mengirim pesan? Ting,
Guildmaster, barusan aku memburu bounty bersama S, lalu S menyerang anggota Guild Bahran, dan berubah menjadi chaotic player. Aku yakin sekali kalau sebelumnya target kami tidak tergabung dalam guild manapun, kurasa dia terlibat dalam sesuatu yang aneh, apa yang harus aku lakukan? Usai membaca chat tersebut Jenny sangat geram, Guild Bahran lagi, apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Sebelumnya Crow pernah berkata, guild-guild yang berperilaku buruk cenderung membuat pembenaran untuk dijadikan alasan menjarah guild lain. Apakah itu yang sedang dilakukan Guild Bahran kepada kami? Tapi, itu bukan masalah. Meskipun Guild Bahran menyerang kami, mereka tidak akan menang. Mereka mungkin menang secara kuantitas, tapi kualitas kami akan membuat kami menang mutlak dari Guild Bahran. Ditambah, tidak akan ada yang mau membantu guild buruk seperti itu, jadi kemenangan kami. Tiba-tiba klon mengiri pesan. Ting, hai, aku Guildmaster dari Guild Bahran, klon. Kami meminta permintaan maaf resmi dari Guild Legendari karena telah melakukan PK tanpa alasan. Dia langsung menghubungiku konyol sekali. Ting, tapi kalian tidak akan meminta maafkan. Ting, kebetulan sebentar lagi kami akan sampai, dan kami akan mendeklarasikan perang antar guild. Jenny sangat terkejut membaca pesan tersebut, belum sempat membaca alhamdulillah tiba-tiba. Duar, ledakan besar langsung diarahkan ke bangunan guild legendari. Sontak para NPC berlarian panik dan ketakutan. Sontak Jenny langsung berdiri dengan kesal. Orang-orang gila itu, menyerang wilayah guild lain. Tapi pasukan apa itu? Itu seperti pasukan Mesir kuno. Hah? Kenapa Anubis dari mitologi Mesir ada di sini? Guild Legendari, kita telah diserang oleh Guild Bahran, semua anggota Guild Legendari harus berkumpul di Valhalla sekarang juga. Ah, sial, mereka menyerang kami saat sebagian besar anggota Guild sedang sibuk. Sebenarnya apa yang sedang mereka incar? Loke yang baru teleport bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Jenny menjawab, Loke, kita harus bertarung, kita harus melindungi orang-orang. Berdiri dengan cambuknya Jenny mengeluarkan skillnya, Blazing Whip. Cambuk melesat dan meliuk seperti ular, melesat mencari mangsanya. Loke dengan kapaknya langsung maju menghadapi Anubis sembari mengaktifkan skillnya, Berserker Slash. Crot, Bloom. Serangan geni dan Loke diterima Anubis tanpa perlawanan, tubuh Anubis terbakar karena cambuk Jenny. Loke melirik ke belakang, tiba-tiba. Mata Anubis menyala merah, saat kepulan asap dan api mereda, Loke melihat Anubis tidak tergores. Apa? Dia tidak menerima damage sedikit pun? Apa aku harus memanggilmu monster? Tiba-tiba, keras, Anubis menebas Loke. Loke menarik bokongnya dan berteriak manja, kuak. Jenny, tolong aku. Loke terus berlari menghindari serangan Anubis. Tiba-tiba Anubis mengangkat tongkatnya yang berbentuk kepala ular, kemudian kepala ular tersebut menyala. Ting, Pharaoh Curse telah aktif. Ting, untuk sementara waktu, seluruh statistik Anda berkurang sebesar 15%. Ah, seorang anggota Guild Bahran memiliki skill buff area seluas ini. Tiba-tiba pundak Jenny disentuh seseorang. Jenny Nim, tolong izinkan aku bergabung dengan guild. Kaistra, di luar sini berbahaya, cepatlah masuk ke dalam. Kaistra tidak mau mendengarkan Jenny, ia mengatakan. Aku sudah bilang, kalau aku ingin bergabung dengan guild. Bergabung dengan guild, apa harus sekarang? Menatap Jenny Kaistra mengatakan dengan tegas. Ya sekarang, Ting, Anda telah menerima Kaistra sebagai anggota guild. Ting, Kaistra sang Envoy of Incarnation telah menjadi anggota guild. Menatap notifikasi tersebut Jenny sangat terkejut. Envoy of Incarnation, monster seperti apa lagi yang dibawa Min Hyuk? Dengan percaya diri bocil keriting maju menuju Anubis. Aku suka dengan sarung tangan karet yang diberikan Min Hyuk Nim padaku, tapi aku akan terlihat keren jika aku berubah seperti ini kan. Kaistra mengsumon pensur dan ia berubah menjadi Segawon alias Kirik. Sementara itu klon dengan percaya diri mengatakan, saat ini guild base milik guild legendari pasti sudah dihancurkan oleh Envoy of Pharaoh. Jika semua anggota guild Bahran ikut bertempur, kami dapat dengan mudah mengambil seluruh artifak mereka. Klon berdiri di antara pasukannya berteriak, kalian, bersiaplah untuk pergi. Tiba-tiba, sebuah panggilan whisper muncul. Ting, permintaan whisper dari Envoy of Pharaoh. Pharaoh menghubungiku. Halo, ada apa Pharaoh? Klon, saat ini Kaistra sedang berada di medan pertempuran. Oh,
Itu bagus dong, karena guild legendary itu cukup merepotkan. Tapi jika kau bertarung bersama Envoy of Incarnation, bukan, PA, dia malah menyerang antek-antekku. Dilihat dari sisi manapun, kurasa dia telah mengikuti Blackstone dan memihak guild legendary. Dengan bingung dan kesal Klom membatin, kenapa Kaistra memihak guild legendary? Dia pasti frustasi karena dia cuma seorang unofficial ranker, padahal dia orang paling dipercaya Ken Rauhel di server domestik. Tapi, ini merupakan kesempatan, jika menghukum orang yang mengkhianati Blackstone dan mengabaikan perintah Ken Rauhel. Kita bisa mengambil kursi miliknya. Kami akan segera teleport, pastikan untuk menahan Kaistra. Klon menatap pasukannya berkata, kalian semua, bersiaplah untuk berteleportasi. Saat ingin melakukan teleportasi tiba-tiba Klon melihat sesuatu. Kenapa kalian semua melihat ke arah sana semua? Bloom, serangan ledakan besar tiba-tiba jatuh di hadapan mereka. Ombak besar menerjang seperti tsunami tiba-tiba datang dan menerjang mereka semua. Aku kaget, karena ini serangan mendadak, jangkauan area serangan ini luas, tapi tidak ada damage dan tidak ada buff. Apa ini prank? Orang macam apa yang melakukan ini? Hei, lihat di sana. Sepertinya pria di atap itu yang melakukan ini. Min Hyuk berdiri di atas atap menatap gerombolan cecunguk di bawahnya. Klon menatap Min Hyuk membatin, sepertinya dia sulit menghadapi orang sebanyak ini sendirian, karena itu dia berada di atap sana. Siapa kau, kenapa kau melakukan ini kepada kami? Dengan tegas Min Hyuk menjawab kenapa, karena kalian telah PK ayahku lebih dulu. Ting, Robes Ring. Skill, Roves Wave. Skill, Roves Repentance. Dengan memegang gilingan tepung dan tatapan tajamnya Min Hyuk mengatakan, karena kalian telah melakukan hal buruk, kalian harus diberi hukuman. Min Hyuk mulai memutar gilingan di tangannya, sementara orang-orang di bawah menatapnya kebingungan. Apa maksudnya? Aku tidak mengerti, apa yang dia maksud. Tiba-tiba tatapan Klon menajam. Tidak mungkin. Min Hyuk terus memutar gilingannya, tiba-tiba petir muncul di tangannya, semakin Min Hyuk putar, semakin banyak dan semakin besar petir yang terkumpul. Jebret, salah seorang player tersambar petir hingga tubuhnya bersinar terang. Ting, Bea telah lock out secara paksa. Klon melihat kawannya menjadi gosong berkata, hanya dengan satu serangan. Jadi, alasan kenapa dia menyerang kami dengan air lebih dulu, karena serangan petir ini. Bloom, boom serangan petir terus menjilat kemana-mana sehingga banyak player yang lockout. Aku lengah. Tapi sekarang skill AOE miliknya sudah habis, dia tidak akan bisa menang kalau bertarung dalam jarak dekat. Kalian yang selamat, cepat serang dia. Min Hyuk menyimpan kembali gilingan tepung ke inventorinya dan mengganti dengan pedang besarnya. Kata siapa skill AOE-ku sudah habis. Dengan tatapan tajamnya dipenuhi amarah Min Hyuk mengatakan, kalian tidak akan bisa menyentuhku sedikit pun. Memegang pedangnya Min Hyuk mengeluarkan skill AOE yang lebih badas menggunakan pedangnya. Ratusan aura pedang muncul dari bawah tanah menusuk siapapun yang berada di atasnya. Cerita berpindah di Valhalla, Jenny dan Kaistra masih bertarung dengan Anubis dan antek-anteknya. Kaistra memegang tombaknya, mengacungkan ke pasukan Anubis. Pensur tiba-tiba mengumpulkan bola energi di mulutnya seperti Rasengan dan bus, semburan bola cahaya menghantam pasukan Anubis hingga mereka menjadi debu. Menggertakkan kakinya ke tanah, pensur meraung keras. Ting, pensur blessing. Semua debuff yang diterima user dan NPC guild legendary akan hilang, semua stat anggota guild meningkat sebesar 8%. Menatap Kaistra Jenny mengatakan, Envoy of Incarnation, tidak kusangka kalau summoner yang diisukan masuk ranker adalah Kaistra. Kita benar-benar beruntung, karena dia menjadi anggota guild kami. Setelah kita menerima buff ini, kita dapat menangani musuh dengan lebih mudah dari sebelumnya. Loke, ayo kita lakukan lagi. Loke dengan memegang kapaknya menjawab dengan afirmatif. Cambuk Jenny kembali melesat dan menghajar Anubis, kini Anubis meraung kesakitan terkena sabetan cambuk Jenny. Tidak mau kalah, Loke dengan kapaknya membelah Anubis. Akhirnya, dia menghilang juga. Belum sempat menikmati kemenangan tiba-tiba ada yang memanggil Jenny. Dengan santai, Pak Tuafan menyeret seorang player mengatakan, Jenny Nim, aku sedang belajar membuat kopi, tapi di luar sini terdengar sangat berisik. Apa orang-orang ini sedang mengacau di wilayah Min Hyuk Nim?
Ya, guild bernama Bahran tiba-tiba menyerang kita. Benarkah? Kalau begitu aku tidak bisa tinggal diam. Cepat Patu Afan melesat dengan tombaknya, ia mencari semua anggota Bahran dan membuatnya lockout. Tidak akan kubiarkan wilayah milik Min Hyuk Nim hancur. Jenny melihat beberapa anggotanya yang baru datang, menatapnya dengan marah. Han dengan bercanda mengatakan, maaf, kami telat. Kami terlalu asik bermain bola, sehingga tidak menyadari pesanmu. Tapi, barusan aku mencetak gol loh. Apa kau ingin melihat rekamannya? Mendengar alasan yang diberikan Han, Jenny sangat jengkel. Ya, aku akan melihatnya, setelah aku menendang kepalamu ke gawang. Tapi, karena kita sudah berkumpul, mari kita tunjukkan kekuatan guild legendari yang sebenarnya. Lute dengan busurnya menari dengan panahnya, anak panah mulai menghiasi langit seperti hujan dan mencari mangsanya. Roban dengan skill bersekernya menari dengan pedang besarnya. Askar juga tidak mau ketinggalan untuk mendapatkan jatah kill. Anibus melihat anak buahnya dihabisi, ia sangat marah. Berani sekali mereka menghabisi antek-antekku. Kalian harus diberi hukuman. Anubis menggertakkan tongkatnya ke tanah, sehingga energi sihir muncul di bawah kakinya. Tiba-tiba energi yang sangat kuat, menekan Loke dan Crow. Wah, kali ini apa lagi? Tatapan Crow tiba-tiba terkejut, ia melihat monster yang baru saja muncul. Anubis mengsumon iblis dari dalam neraka. Ting, demonic monster, dari Demon World ke-7 Baphomet telah muncul. Apa-apaan itu? Tiba-tiba Anubis berubah menjadi monster demonik, berwujud kambing. Sementara itu di Guild Bahran, beberapa drop item tersebar di mana-mana. Min Hyuk dengan senang memanen drop yang dijatuhkan para player Guild Bahran. Inilah yang disebut hukum alam, jangan melakukan hal buruk kalau tidak ingin menerima hal buruk. Ting, Anda mendapatkan artifak Changing Parkman. Min Hyuk menatap artifak di tangannya mengatakan, mengubah artifak. Ting, artifak Chang Parkman, mengubah tampilan senjata, dan menyesuaikan performa senjata agar sesuai dengan tampilan, perubahan tampilan hanya dapat dilakukan ke jenis senjata yang sama. Tik, Ancient Water Dragon. Baraka Great Sword telah berubah menjadi Ancient Water Dragon Baraka Sword. Menatap tampilan baru pedangnya Min Hyuk sangat senang, seperti yang kuharapkan, ini terlihat lebih cocok untukku. Karena notifikasi yang terus berbunyi Min Hyuk mencoba mengeceknya. Min Hyuk melihat chat guild, di dalamnya Loke mengatakan jika kepala domba tersebut sangat kuat. Dan Han mengatakan, karena debuffnya, satu serangan sihir dari lawan mengurangi banyak sekali health. Min Hyuk terpaku membaca chat, ia berpikir domba. Jika domba bisa dijadikan sate domba atau domba guling. Sementara itu di Valhalla terlihat Loke sedang bersujud karena mabok jamur teletong. Jenny melihat Loke muntah-muntah bertanya, Loke, apa kamu baik-baik saja? Zhang mengintip mereka berdua dari sisi tembok mengatakan dalam hatinya, mereka anggota guild legendari. Apa benar mereka diserang Parao? Parao itu pasti dikirim oleh Naurel. Aku dengar mereka melihat Kaistra di wilayah guild legendari, situasi ini. Tiba-tiba mata Zhang terbelalak, ia melihat Kaistra menunggangi kiriknya sedang bertarung melawan Parao. Parao yang berubah menjadi domba Garut, mengangkat tongkatnya, ia terbang dan energi-energi hitam mengelilinginya. Dengan kemarahannya Parao memanggil nama Kaistra. Dengan tatapan tajamnya dengan wujud domba Garutnya Parao tiba-tiba meraung keras. Kaistra dengan wujud segawonnya langsung menebas Parao di hadapannya. Melihat itu Zhang membatin, oh, syukurlah dia baik-baik saja. Aku senang melihatnya. Tiba-tiba bekas tebasan di perut domba Garut Parao kembali menyatu dan sembuh, seolah-olah tidak pernah terjadi. Yang pada awalnya hampir putus kini menyatu kembali. Min Hyuk mengetahui jika domba tersebut ketika terluka, dia akan beregenerasi kembali. Ia menjadi sangat senang. Jika aku menggunakan skill Alurer Cooking yang aku dapatkan dari God Cuisine, apakah aku bisa menjinakkan unlimited domba untuk persediaan seumur hidup? Dia harus aku dapatkan. Jenny menatap si domba Garut mengatakan, ini kali pertama aku melihat monster seperti itu, tidak kusangka dia sekuat ini. Loke melihat Min Hyuk berlari mengatakan, itu Min Hyuk. Lihat, Min Hyuk berlari menuju monster itu. Loke dengan panik meneriaki Min Hyuk. Min Hyuk, itu berbahaya, monster itu sangat kuat. Sembari ngiler dan tersenyum Min Hyuk hanya mengacungi jempol kepada Loke. Loke dengan heran mengatakan, hei, kenapa kau malah mengacungiku jempol?
Tiba-tiba tatapan Paraoh menajam, ia meraung dengan keras dan panah-panah es melesat kemana-mana seperti serangan AOE. Min Hyuk mengsumon pedangnya dan bloom, asap membumbung tinggi. Dengan cenggohnya Min Hyuk mengatakan, wah, serangan sihir dia memang benar-benar kuat. Paraoh mengangkat tongkatnya, ia merapalkan sihir yang sangat besar. Sementara itu, dirasa pedangnya tidak bisa menghadapi sihir Min Hyuk mengganti senatanya menjadi wajan Bobon Santoso. Paraoh melihat Min Hyuk dengan wajan kecil di tangan, ia menyeringai, tiba-tiba dia mengeluarkan serangan api yang sangat besar. Min Hyuk menatap api seperti meteor jatuh dari langit, ia ternganga memegangi wajannya. Dalam hitungan detik, wajan tersebut berubah menjadi besar dan menjadi tameng untuk menghalangi serangan api yang datang. Embluum, ledakan api diselimuti asap membumbung besar dan diselimuti sedikit petir. Fan dan Kaistra melihat itu sangat terkejut. Tidak, Min Hyuk Nim. Tenanglah Fan Nim, Min Hyuk tidak selemah itu, pasti dia tidak apa-apa. Tiba-tiba Min Hyuk keluar dari asap yang menyelimutinya, bersama Bin di pundaknya. Min Hyuk melesat menuju Paraoh. Bin mengeluarkan skill barunya. Ting, Absolute Defense, serangan kepada Bin dan pemiliknya dapat ditiadakan selama 2 detik. Min Hyuk menatap Bin mengatakan, kerja bagus Bin. Dengan senjatanya masing-masing Min Hyuk dan Bin melakukan serangan combo. Krak-krak-krak, Sword of Fury seserak-serak-serak Bin Spatula Blade. Disaster artifact memang bagus, bahkan aku tidak perlu repot-repot memutar Stone Mill. Tapi skill Stone Mill akan aktif secara otomatis. Tapi sepertinya dia masih bisa bertahan. Vitality-nya sangat tinggi, apa dia menggunakan buff? Tiba-tiba Bin melesat tanpa aba-aba dengan spatulanya. Dalam hitungan detik Bin menyambar liontin yang berada di leher domba Garut. Krak, batu yang katanya milik Ponari pecah menjadi 2. Ting, kutukan Baphomet telah dicabut. Ternyata Bin menyadari jika batu itu merupakan sumber kekuatan monster itu. Tiba-tiba tampang sangarnya monster domba menghilang dan berubah menjadi domba Garut yang imut. Ternyata setelah kutukannya dicabut, dia langsung merengek seperti domba. Mendengar Min Hyuk mengatakan hal tersebut, Paraoh menoleh ke belakang. Ia melihat Min Hyuk dengan makanan di tangannya mengatakan, kap, kemarilah. Ini adalah makanan lezat yang akan selalu kau ingat bahkan ketika kau sudah mati, cepatlah makan. Ting, level target lebih dari 100, Anda tidak dapat menjinakkan target. Mendapatkan notifikasi tersebut Min Hyuk sangat jengkel. Apa-apaan aku tidak bisa menjinakkan dia. Yah, ternyata ekspektasiku terlalu tinggi, tidak ada pilihan lain. Aku harus menikmatimu meskipun hanya bisa kumakan sekali. Min Hyuk mengeluarkan pedangnya dan, embek, aku akan memasak seluruh bagian tubuhmu dengan baik. Ting, Anda adalah orang pertama yang dapat membunuh demonic monster dari Demon World. Beberapa saat kemudian, Loke membersihkan tangannya mengatakan, padahal aku baru beberapa kali pukulan, tapi kau sudah mati. Ting, Envoy of Paraoh telah lock out secara paksa. Karena sudah membuat kekacauan seperti ini, seharusnya kau dipukuli 500 kali. Mungkin dia pura-pura mati, terus hajar dia. Ungkap Jenny. Mendengar itu Loke mengatakan, Jenny, kurasa kau sedikit berlebihan, tapi Min Hyuk pergi kemana? Barusan pesan terbunuhnya Baphomet telah muncul. Entahlah, tapi karena urusan guild sudah selesai, bukankah dia akan melakukan hal itu? Tampak Min Hyuk sedang barbekyuan di taman. Sembari membuka minuman kaleng, ia minum untuk menghilangkan dahaga selama pertempuran. Sekaleng air setelah pulang kerja memang yang terbaik. Dan sekarang, kita lihat satenya dulu. Aroma sate domba yang harum ini, membuat rasa lelahku hilang. Aku bisa menikmati rasa alami dari daging domba hanya dengan menaburkan garam pada sate. Daging ini terasa juicy dan gurih, bau khas dari domba telah sepenuhnya menghilang, ini sangat sempurna. Terakhir, bumbui sate domba dengan racikanku, lalu panggang sebentar. Aroma unik dari sentuhan terakhir ini benar-benar menggugah selera. Tapi ini baru hidangan pembuka. Sekarang waktunya menikmati iga domba. Sebelum dimakan, potong-potong dulu biar tidak nilolot dan mudah digigit. Rasanya sungguh luar biasa. Harmoni dari daging lembut tanpa lemak yang lumer di mulut. Dan aroma domba yang lembut, sangat sempurna. Bahkan tulang domba ini terasa sangat lezat. Aku bisa mendapatkan skill Baphomet. Ting, True Value of Food,
Anda bisa memiliki kesempatan mendapatkan skill Baphomet, apakah Anda ingin mencobanya? Sudah lama aku tidak melihat window seperti ini, tentu akan ku coba. Ting, mencoba mendapatkan skill Baphomet secara acak, proses 32%. Wah, aku jadi gugup. Ting, proses 100%. Ting, Anda mendapatkan skill Baphomet. Min Hyuk dengan duduk menatap notifikasi di hadapannya. Cerita berpindah. Sebuah informasi mengatakan jika akan diadakan Athenae Korea Air, sebuah seleksi untuk memilih perwakilan negara dari setiap negara di seluruh dunia. Jika berhasil menang maka akan diberikan hadiah yang sangat besar dan titel, Korean MVP. Mengetahui informasi tersebut Jenny sangat senang menanyakan pada Min Hyuk, Min Hyuk, apa kau akan ikut berpartisipasi? Kurasa tidak. Kenapa tidak? Kenapa kau sangat merahasiakan kekuatanmu? Sembari membersihkan pedangnya Min Hyuk menjawab, itu semua terlalu merepotkan, aku terlalu sibuk untuk makan. Padahal ada lomba makan cepat loh, aku akan berpartisipasi. Jenny merasa Min Hyuk akan melantur lebih jauh lagi, ia beralasan mau pergi. Baiklah, aku akan mengingat itu. Kebetulan aku mendapatkan informasi tentang anggota Guild Bahran, aku duluan. Menatap kepergian Jenny, Min Hyuk mengatakan hati-hati. Beberapa saat kemudian, Min Hyuk berlatih pedang, ia mengayunkan pedangnya sembari berpikir. Setelah serangan di wilayah kami teratasi, kami mengumumkan kalau Guild Bahran adalah musuh kami. Kami akan memberikan hadiah kepada siapapun yang dapat memberikan lokasi anggota Guild Bahran. Ketika kami bertemu dengan Guild Bahran, kami akan menghabisinya tanpa ampun. Anggota Bahran sedang berburu di XX Village Field. Setelah berita ini menyebar, kenalan kami dan guild lain ikut mengincar anggota Guild Bahran. Itu membuat sebagian besar anggota Guild Bahran tidak tahan dan memilih untuk meninggalkan guild. Kurasa peringkat Guild Bahran telah turun drastis. Dan, skill yang aku dapatkan dari Baphomet ini sangat bagus. Ting, aktif skill, Dark Firestorm. Efek, Dark Firestorm dapat menelan musuh dalam radius 6 meter dan memberikan damage. Kurasa skill ini lebih hebat dari skill Earthquake, aku bisa mengkombinasikan ini dengan skill Storage yang baru aku dapatkan. Ting, aktif skill, Storage. Efek, Anda dapat menyimpan salah satu aktif skill Anda ke dalam senjata Anda, skill yang disimpan di dalam senjata dapat digunakan terlepas dari cooldown-nya. Dua skill ini sangat bagus, selain itu aku juga mendapatkan batu ini, item ini dapat mengsummon Baphomet selama 3 jam, itu luar biasa. Aku masih penasaran, aku bisa memakan domba ini atau tidak ya? Saat asik-asik melamun tiba-tiba Min Hyuk mendapat pesan. Ting, halo, user Min Hyuk. Kami ingin memberitahumu tentang pembaruan kelas baru. Wah, ini pesan dari Athenae. Hak, apa ini? Ting, demi menjaga keseimbangan di dalam permainan, kelas dewa makan yang dimiliki oleh user Min Hyuk akan dibuat tambahan stat dari makanan akan dibatasi setelah mencapai level 350. Membaca pesan tersebut Min Hyuk sangat terkejut hingga mulutnya menganga lebar. Oh, setelah dibaca lebih teliti lagi, ternyata tidak ada batasan untuk memakan sesuatu. Kalau begitu tidak masalah, lagi pula aku tidak bisa melakukan apapun, jika dipikir-pikir, sedikit lagi aku akan mencapai level 350. Aku akan menambahkan semua poin stat ke dexterity-ku, mari kita kembali ke wilayah guild. Ting, segel peta ke kuil yang tersembunyi telah terbuka. Hah, apa ini? Cerita berpindah, di dalam kuil tersembunyi. Terlihat seorang wanita bertanduk rambut atau berambut tanduk, Mimin juga bingung menyebutnya. Wanita tersebut merasa jika ada seseorang yang telah membuka segel peta. Sebentar lagi mereka akan mendatangi kuil ini. Dengan menyeringai wanita tersebut mengulurkan tangannya dan mengsummon sesuatu. Cahaya terang terpancar dari rune sihir di lantai. Tiba-tiba sekelebat bayangan kaki mulai terlihat dan cling, seorang laki-laki muncul mengatakan, "Kenapa kau memanggilku?" Dengan tersenyum manis wanita itu menjawab, "Ya ampun, sifat dinginmu sama sekali tidak berubah. Cepat katakan apa alasanmu memanggilku," sambung laki-laki tersebut. "Aku hanya ingin melihat wajah Sword God setelah sekian lama tidak bertemu. Apakah kamu masih menyembunyikan diri? Hidup di sebuah desa kecil dan mendidik orang asing." Dewa Athenae menginginkan hal itu. Mendengar itu wanita tersebut tertawa meremehkan. Sehingga laki-laki tersebut menanyakan kenapa dia tertawa.
Dengan sombong wanita tersebut menjawab. Aku hanya tidak percaya, pedang yang menyelamatkan dunia ini hidup seperti itu. Tidak peduli seberapa keras aku memikirkan itu sangat tidak cocok. Terserah kau mau berpikir bagaimana, belum lama ini aku menikah dan memiliki anak. Sejak saat itu, aku telah menjalani kehidupan normal. Kayaknya Mimin tahu siapa sosok laki-laki ini, kayaknya dia instruktur Valen. Wanita itu menatap serius ke arah pinggang Valen dan bertanya, di mana pedang berwarna hitam yang selalu kau bawa, padahal pedang itu sangat cocok denganmu. Aku memberikannya kepada seseorang yang memberiku kenangan indah. Fufu, kenangan indah, yah, bagaimanapun kau adalah manusia. Ya, kau benar. Ngomong-ngomong, apakah seseorang akan datang ke sini? Berdiri menatap jendela perempuan tersebut menjawab. Ya, aku rasa seperti itu, karena segel peta kuil telah terbuka. Valen dengan dingin mengatakan, aku tidak sabar untuk melihat siapa dia. Mengepalkan tangannya perempuan tersebut berkata, jika aku bisa mengatasinya, aku bisa mendapatkan sebagian dari kekuatanku, tetapi kalau tidak bisa. Cerita berpindah di Valhalla. Patua Van dan Kaistra sangat senang, karena Min Hyuk ingin mengajaknya jalan-jalan. Ya ampun, jalan-jalan bersama Min Hyuk Nim, selama kami bisa bersama Min Hyuk kami ikut. Memegang kepala belakangnya Min Hyuk berkata, tapi ini bukan jalan-jalan, aku meminta kalian ikut menyerang kuil bersamaku. Jika kita pergi bersama, bukankah itu disebut jalan-jalan kan? Benar sekali, aku benar-benar senang bisa pergi bersama Min Hyuk. Hahaha, entah kenapa mereka tidak gugup sama sekali, atau mereka memang percaya diri. Baiklah kalau begitu, aku akan membagikan kuesku kepada kalian. Setelah membaca kues tersebut Kaistra dan Van mengatakan, jika kita tidak menyelesaikan ini tepat waktu, kita akan mendapatkan pengurangan stat. Kalau begitu kita harus langsung bergegas pergi. Mereka pun akhirnya berlari dan mempersiapkan diri. Beberapa saat kemudian mereka bertiga pergi bersama menaiki pensur, kirik milik Kaistra. Min Hyuk memanggil Kaistra dan bertanya, Kaistra, kalau nanti kau mendapatkan hadiah, apa yang akan kau lakukan, jika mendapatkan bahan makanan? Menoleh ke Min Hyuk Kaistra menjawab, tentu aku akan memberikan semua bahan tersebut kepadamu. Sebenarnya aku tidak perlu, apa kau benar-benar ingin melakukannya? Kau ingin menyerahkan semua bahan makanan kepadaku, jika itu keinginanmu, aku tidak bisa menolaknya. Jika kau benar-benar ingin memberikan bahan makanan tersebut kepadaku, aku tidak memiliki pilihan lain selain menerima. Iya, Min Hyuk cukup membuatkanku roti saja. Van di belakang Min Hyuk menimpali, waktu itu aku pernah memberikan roti kepada Kaistra, dia sangat menyukainya, setidaknya dia memakan satu roti itu dalam sehari. Min Hyuk tersenyum sambil mengelus kepala Kaistra berkata, benarkah, kalau begitu aku harus membuatkannya untukmu. Patua Van menyahut, hei, kalau Min Hyuk Nim membuatkan roti itu untukmu, tukang roti itu akan kehilangan pelanggan tetapnya. Sepertinya ini ide yang buruk. Min Hyuk melihat petanya mengatakan, kurasa kita sudah sampai, tapi di sekitar sini hanya ada pohon dan rumput. Padahal kita sudah sampai di titik peta ini. Penerus, apa kau ingin mencarinya? Penerus mengendus-endus tanah dan tiba-tiba ia loncat dan berlari memasuki semak-semak. Sehingga semua penumpang di atasnya menjadi terkejut. Hei, kau ingin kemana? Ternyata di balik semak-semak tersebut terdapat sebuah kuil yang berdiri kokoh meski di tengah hutan. Jadi ini pintu masuk ke kuil, kurasa itu kuilnya. Beberapa saat kemudian mereka memasuki kuil bersama-sama. Min Hyuk mengatakan, kita harus berhati-hati. Setelah mereka memasuki kuil tiba-tiba pintu besar tersebut tertutup. Sontak mereka semua menoleh ke belakang, pintunya tertutup. Ting, Anda adalah orang pertama yang menemukan kuil Gremory. Anda mendapatkan 10 reputasi. Anda dapat memulai tes Gremory. Ting, memeriksa jumlah orang tambahan, tes akan menyesuaikan jumlah orang. Tiba-tiba sesosok kaki muncul melangkah menuju mereka. Selamat datang di tes Gremory. Melihat kedatangan laki-laki tersebut Min Hyuk terkejut dan terbelalak. Kenapa instruktur Valen di sini?